ini pada tanggal 13 April 2015. Pertama sekali kita melihat respon dari pergerakan pada beberapa pairs yang terjadi pada minggu lalu. Terlihat terdata di CFTC mengenai masalah volume transaksi yang dilaksanakan oleh beberapa pelaku pasar yang dihitung setelah yang berakhir tanggal 7 April kemarin pada hari Selasa. Kemudian di sini dalam bentuk hitungan ribu dari kontrak. Terlihat dominasi yang terlihat tren adalah di euro. Terlaporkan bahwa gross short yang terbaca ada 254.000. Kemudian gross long sangat signifikan kenaikannya dari short maupun long, yaitu 39.000. Jadi terlihat juga bahwa euro masih berketetapan untuk tren turun dalam 2 minggu terakhir hingga pada hari Jumat minggu lalu. Kemudian yen yang terbaca sedikit seimbang antara posisi buy maupun posisi short yang terbaca. Buy terbaca di 53.3, kemudian short terbaca di 77.8. Kemudian pound sterling 100% kenaikan antara gross long maupun gross short yang terbaca 71.9 dan long 37.6. Kemudian Swiss franc seimbang antara 12.7 di long, kemudian short di 12.6. Kemudian di Kanada terlihat meningkat juga posisi short di Kanada 52.1, sedangkan di long 22.1. Kemudian di Australia dolar terlihat posisi short juga lebih banyak di 96.2 dibandingkan dengan posisi long di 55.9. Dari data-data ini terlihat yang sangat signifikan perubahan atau perbedaan antara long maupun short hanya terlihat di euro. Kemudian di Australia dolar terhadap US dolar Aussie ya. Kemudian kita juga melihat dari laporan ini bisa disimpulkan bahwa keadaan yang terjadi euro masih terus tertekan dari beberapa pairs. Dilihat dari sisi volume transaksi yang ditransaksikan di CFTC. Kemudian data yang terlihat, yang terbaca, kemudian yang dilaporkan oleh beberapa media bahwa Presiden Fed Richmond, Jeffrey Laker, yang telah lama menyerukan dilakukan pengetatan kebijakan moneter, mengulangi pandangan yang sama bahwa pasar tenaga kerja maupun kondisi ekonomi lainnya telah cukup signifikan meningkat, sehingga mereka atau dia memprediksi bahwa tingkat suku bunga terlihat pada bulan Juni akan tetap besar, kemungkinan akan dinaikkan. Jadi Jeffrey Laker ini juga mempengaruhi pergerakan harga dolar pada hari Jumat kemarin, sehingga terjadi bullish terjadi di dolar indeks maupun di beberapa dolar terhadap beberapa currency lainnya. Kemudian kita tahu tenaga kerja juga bagus, job opening labor turnover juga dilaporkan bagus untuk minggu lalu. Kemudian dari employment rate yang terjadi juga cukup bagus, hanya dipatahkan oleh non-farm payroll yang dilaporkan memburuk. Namun terlihat bahwa Jeffrey Laker tetap menganggap bahwa tenaga kerja masih cukup signifikan kenaikan terhadap dari beberapa fundamental. Kemudian dia juga tetap mencermati fundamental yang ada ke depannya. Namun secara optimis dalam pidato dari inti pembicaraan dia dalam pidatonya bahwa lebih condong tingkat suku bunga akan dinaikkan pada bulan Juni. Kemudian dari China data terlihat bahwa inflasi yang dilaporkan juga cukup tertahan di 1,4 dari periode yang lalu pada bulan Maret 1,4. Ini lebih besar dibandingkan pada bulan Januari maupun bulan Februari di 0,8%. Kemudian juga kebanyakan para analis juga
menganalisa bahwa kenaikan inflasi ini didorong oleh kebijakan PBOC untuk menurunkan tingkat uang muka dari 60% menjadi 40% untuk pembelanjaan rumah. Kemudian di sini dilihat dari pemberatan atau bobot yang terjadi untuk penulisan atau pendataan inflation rate, residence menempati posisi 17,2%, di bawah perhitungan dari Food yaitu 31,8%. Kemudian ini juga yang mempengaruhi, terlihat juga akan mempengaruhi performa dari China. Perekonomian cukup bagus, sementara dilaporkan untuk hari ini trade balance akan dilaporkan secara tentatif, kemudian diprediksi memburuk dari 60,6 billion menjadi 43,4 billion. Namun kita harus tetap melihat pergerakan dari fundamental ini, sehingga respon terhadap fundamental ini dapat mempengaruhi pergerakan dari yuan, Hang Seng maupun di Australia dollar terhadap US dollar. Khusus mengenai Australia dollar, terlihat dari beberapa fundamental juga cukup menekan keadaan Australia dollar, kemudian juga ditambah dari harga dari biji-besi yang turun, sehingga menempatkan posisi Australia dollar terus tertekan, meskipun pada minggu lalu pada hari Jumat sedikit terjadi kenaikan disebabkan oleh kenaikan inflasi data ini dari China. Kemudian kita melihat ancaman terhadap Yunani masih tetap ada, meskipun pada tanggal 9 April kemarin Yunani telah membayar hutangnya. Namun lanjutan dari kewajiban Yunani ternyata pada minggu ini masih tetap ada di tanggal 14 April ya. Harus meluncurkan 1,4 miliar euro dalam bentuk obligasi treasury bills, kemudian juga harus bisa melunasi pembayaran tanggal 9 kemarin telah memasuki syarat. Kemudian juga kemarin pada beberapa komentar dari ECB bahwa Yunani tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan yang seperti diharapkan oleh Yunani sendiri. Jadi masih cukup berat bagi Yunani untuk beranjak menghirup udara bebas untuk perekonomian mereka. Di samping kita melihat ancaman-ancaman kegagalan bayar masih tetap ada pada bulan April ini, minimal pada tanggal 14, tanggal 17 April maupun tanggal 30 April yang diinginkan oleh pemberi hutang, yaitu detail mengenai reformasi yang telah dijanjikan oleh mereka, yaitu mengenai masalah gaji, kemudian pemotongan masalah pajak, peningkatan masalah pajak, pemotongan masalah gaji, maupun aturan-aturan pemberian terhadap pensiun, jadi dana pensiun. Nah ini tanggal 30 April masih cukup waktu bagi kita untuk melihat pergerakan dari euro yang semakin dalam untuk mengalami trend down. Kemudian oil sendiri, masalah oil, di samping masalah politik yang terjadi di beberapa kawasan Timur Tengah, kemudian masalah nuklir Iran. Kemarin juga petinggi Iran tetap menyatakan secara keras bahwa setelah seluruh persetujuan, apabila disetujui, tidak ada syarat-syarat khusus yang membebani dari Iran, termasuk dari pemerkayaan nuklirnya maupun dari ekspor yang mereka lakukan akan dilepaskan semua. Namun hal ini masih cukup mendapatkan pertentangan dari beberapa perunding, dari negara-negara perunding, sehingga pada tanggal 30 Juni hal ini masih tetap menjadi fokus utama terhadap Iran. Kemudian meskipun kemarin OPEC sendiri masih menyatakan komentar bahkan akan mengawasi atau mengontrol dari persediaan kucuran minyak yang terjadi dari Iran sendiri, sehingga akan menekan harga, sehingga sedikit banyak akan membantu pelemahan yang akan mengancam di oil. Maksud saya pelemahan di oil akan terbantu untuk tidak selalu terjadi pelemahan, jadi sedikit kenaikan di oil. Hal ini juga mempengaruhi bahwa harga oil kemarin meningkat ya, dari pergerakan selama 3 hari, dimulai pada hari Rabu, Kamis maupun Jumat. Kemudian laporan dari Baker Hughes
yang menyatakan bahwa terjadi pemotongan produksi lagi disebabkan oleh penghentian dari rig, jadi pengolahan lepas pantai sebesar yang dihitung sebesar 40 ya, minus 40 dibandingkan dengan tanggal 10 April 2014. Jadi dibandingkan dengan 10 April 2014 dan 10 April 2015 yang dilaporkan cukup signifikan penurunan dari rig yang terjadi di Amerika Serikat, dan di Kanada terjadi penurunan sebesar satu rig dalam satu minggu terjadi berhentinya produksi satu rig. Kemudian kita melihat secara internasional ternyata juga turun selama 1 tahun sebesar 24 rig apabila kita melihat dari pergerakan dari bulan Februari ya. Ini laporan dari bulan Februari 2015 hingga ke bulan Maret 2015. Kemudian secara teknikal, memang kemarin pada minggu lalu kebanyakan transaksi atau kebanyakan data harga lebih banyak dikelola secara teknikal untuk penganalisaan dibandingkan dengan fundamental. Masalah minyak masih berada di bawah 54.37 pergerakan harga minyak. Saya kira resisten di 54.37 menjadi resisten yang utama di sini karena sudah 4 kali ya. 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian pergerakan yang terjadi chart daily sendiri mengalami kenaikan meskipun dari pada hari Kamis kemarin mengalami penurunan. Hari Kamis, penutupan hari Kamis, jadi hari Rabu dan hari Kamis mengalami penurunan. Kemudian pada hari Kamis, penutupan hari Kamis, Jumat mengalami kenaikan hingga saat ini di 51.88. Angka psikologis di $50 terlihat juga masih menjadikan patokan utama beberapa pelaku pasar bahwa harga di 50 ini merupakan resisten lanjutan yang akan terjadi sementara ini sebelum mengarah ke 54.37. Kemudian kita melihat dari persediaan yang terjadi kemarin pada hari Rabu kemarin, EIA melaporkan persediaan cukup banyak di Amerika Serikat sehingga menekan pergerakan pada hari Kamis kemarin. Kemudian penutupan pada hari Jumat mengalami kenaikan disebabkan oleh fundamental. Namun kenaikan ini saya rasa tidak mempengaruhi kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan body yang terjadi di candlestick sendiri belum cukup mewakili terjadinya tren. Sementara kita melihat pergerakan harga minyak batasan bawah di 49.69. Kemudian di emas kita melihat pergerakan harga emas terus mengalami kenaikan di sini. Ketidakpastian terhadap perjanjian nuklir Iran sedikit banyak mempengaruhi pergerakan harga emas. Kemudian tertekannya dolar pada beberapa periode pada minggu lalu ternyata juga membuat harga emas melambung ke angka 1.212. Kemudian saat ini pergerakan harga emas pada pembukaan pagi ini mengalami kenaikan dibandingkan harga yang terjadi pada harga rendah pada hari Jumat kemarin. Kemudian harga hari ini masih dalam keadaan stagnan hingga saat ini terhitung dari 5 jam terakhir. Kemudian resisten jangka pendek terbaca di 1210.54. Kemudian target untuk penurunan terbaca di angka 50% dari harga yang terjadi pada hari Jumat kemarin di 1201.60 hingga ke 1199.75 untuk di emas. Kemudian kita melihat di dolar sendiri, di sini performa dolar yang sebetulnya cukup bagus pada penutupan pada hari Jumat kemarin, sehingga tetap kita melihat pergerakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin merupakan trigger yang terjadi untuk minimal 3 hari ke depan hingga pada hari Rabu besok, sehingga pergerakan terbatasi di angka harga tertinggi yang terjadi pada tanggal 13 Maret yaitu di 100.39. Jadi 100 terlihat angka $100 di angka indeks terlihat menjadikan resisten utama bagi kita untuk pergerakan di dolar indeks, sehingga dapat melihat juga tren yang terjadi di major currency termasuk di euro terhadap US dollar mengalami penurunan. Kemudian di sini transaksi untuk minggu lalu untuk di euro mengalami penurunan pada penutupan pada minggu lalu dibandingkan pada pembukaan pada hari Senin yang lalu.
kemudian saat ini berada di bawah angka 100% dari Fibonacci yang kita tarik dari swing yang terjadi antara tanggal 31 Maret hingga ke angka tertinggi kisaran di 25 Maret ya. 25 Maret, jadi 2 minggu yang lalu kita menarik swing yang terjadi yang saya kira merupakan swing dominan hingga pergerakan euro terhadap US dollar saya kira masih mengarah ke 1.05 untuk pergerakan euro terhadap US dollar. Di samping ancaman-ancaman fundamental yang telah saya sebutkan untuk euro terhadap US dollar, yaitu tentang Yunani maupun terhadap kebijakan ECB menggelontorkan dari bailout yang sebesar 60 miliar euro yang akan digelontorkan setiap bulannya. Kemudian kita melihat di pound sterling. Pound sterling juga sama, pada minggu lalu kecenderungan pound sterling transaksinya hingga pada hari Kamis kemarin terjadi breakout pada harga stagnan, breakout di 1.48 hingga pada penutupan pada hari Jumat kemarin dilaporkan harga terendah yang terjadi adalah di 1.458. Pergerakan pound sterling saya kira masih dalam keadaan bearish di sini, mengikuti pergerakan yang didahului oleh euro. Kemudian di sini kita melihat, ya ini dia untuk pergerakan untuk pound sterling terhadap US dollar, saya kira di 1.4523 terus tertekan ke angka tersebut, kemudian batasan untuk kenaikan di 1.480. Kemudian kita melihat Australia dollar terhadap US dollar. Pada pagi ini 4 jam kedua, yaitu 8 jam pada pembukaan pada hari Senin ini, terlihat Australia kembali turun, terjadi breakout pada rising wedge yang terbaca untuk pola. Kemudian saat ini di 0.7634 ya, 0.7634. Secara jangka pendek terlihat Australia terus mengalami penurunan. Target saya kira dapat diambil ancangan target di angka 0.76079. Sementara kita awasi juga pergerakan harga Australia dollar terhadap US dollar hari ini, dikarenakan ada pengumuman terhadap trade balance dari China yang akan diumumkan secara tentatif. Kemudian forecast yang terjadi juga cukup buruk, yaitu di 43.4 billion dari 60.6 billion. Apabila terjadi forecast sesuai dengan kejadian sesuai dengan forecast, ada kemungkinan Australia dollar terhadap US dollar terus mengalami penurunan ke angka 0.755 untuk penurunan ekstrim. Kemudian di dolar yen kita melihat pergerakan dolar yen. Ya, pergerakan dolar yen di sini ini dia tren yang terjadi cukup bagus saya kira untuk dolar yen. Pola yang terjadi di sini, nah trend line yang terjadi 2 kali sama sekali belum memasuki band yang terjadi di support di antara ini. Kemudian saat ini terjadi kenaikan untuk pergerakan dolar yen terbaca pada minggu lalu pembukaan, kemudian terjadi 2 kali swing yang terjadi pada minggu lalu, 1 kali dan 2 kali ini, kemudian ditutup di harga tinggi pada swing terakhir. Terlihat di sini mengindikasikan pergerakan dolar yen semakin tinggi sehingga target ke 120.78 menjadi tujuan target selanjutnya. Kemudian kita melihat di sini pergerakan yang terjadi untuk trend line terbaca juga cukup jelas. Nah ini terbaca cukup jelas trend line terjadi. Target untuk breakout di sini di 120.662 sesuai dengan target sebelumnya untuk horizontal line. Kemudian trend line yang terjadi juga di angka 120.60-an. Kemudian saya kira pergerakan untuk dolar yen terpicu juga bagusnya data-data Amerika Serikat maupun dari data-data yang terjadi pada minggu lalu, sehingga yen berkecenderungan untuk terus mengalami bullish. Kemudian untuk pergerakan market Asia, kita lihat di sini Asia Stock. Ya, Asia Stock untuk KOSPI telah terjadi breakout di 261.88 pada hari Jumat kemarin, hingga saat ini terjadi open gap pada pembukaan tadi pagi untuk KOSPI di 263.15. Kemudian kita melihat secara mudah di sini
target untuk kenaikan chart daily di 265.53. Kemudian di Hang Seng kita awasi pergerakan Hang Seng hari ini dikarenakan ada data-data dari China mengenai masalah trade balance. Kemudian pergerakan di Hang Seng 15 menit pembukaan open gap. Kemudian kita melihat di sini secara teknikal yang terjadi ternyata masih berada di kawasan aman, yaitu kawasan antara harga tertinggi yang terjadi pada swing yang tertinggi yang terjadi pada hari Jumat kemarin persis mengalami di sini di 27.476. Kemudian saat ini membentuk harga baru, patokan baru di sini yang terjadi pada harga terendah pembukaan pertama. Sehingga Hang Seng masih terus mencari pola yang terjadi pada 15 chart 15 yang terbaca di Monex Trader kali ini. Kemudian di sini kita melihat bertransaksi secara breakout lebih aman. Terjadi breakout atas di kisaran 27.476 maupun breakout bawah di 27.190. Kemudian di Nikkei, saya kira Nikkei mengikuti pergerakan dari dolar yen. Kemudian saat ini persis mendekati atau menyentuh ke angka 20.000 ya, ke angka 20.009 yang terjadi secara trendline persis. Kemudian target tetap di 20.174 untuk kenaikan, saya kira mudah tercapai untuk wilayah area tersebut. Demikianlah morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat menjadi penambahan informasi sebelumnya yang telah Anda baca. Kemudian mudah-mudahan seluruh data-data yang ada dapat membantu juga untuk transaksi Anda semua. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja.